Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, Horas Medan, dan salam Ahoy. Hai anak-anak sekalian, anak-anak Indonesia yang Bapak sayangi dan yang paling Bapak cintai. Kali ini kita belajar bahasa Indonesia bersama Bapak Rusdian Effendi untuk siswa kelas 8 SMP MTS. Kali ini kita bicara tentang bagaimana cara mengidentifikasi buku fiksi dan non-fiksi untuk siswa kelas 8. Di kompetensi 3.17 kita mencoba untuk menggali informasi dari sebuah teks fiksi dan non-fiksi. Kemudian di 4.17 kita nanti mencoba untuk membuat bentuk peta konsep dari fiksi dan non-fiksi tersebut. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, Bapak berharap siswa nanti setelah belajar ini akan mampu untuk mencari keberagaman dan menemukan keberagaman dari isi teks sebuah fiksi dan non-fiksi. Kemudian kita akan mengetahui bagaimana sebenarnya cara kita untuk membaca indeks. Lalu kita akan mencoba dengan metode-metode membaca lainnya agar kita bisa lebih paham lagi tentang memahami sebuah isi dari teks fiksi dan non-fiksi ini. Baik Ananda, untuk lebih jelasnya lagi coba perhatikan gambar berikut ini. Nah Ananda, di kelas-kelas sebelumnya kamu sudah mengetahui materi mengenai literasi. Nah, gambar berikut ini menunjukkan bahwa ini merupakan bentuk literasi yang kualitas atau kemampuan melek huruf atau aksara yang di dalamnya meliputi kemampuan membaca dan menulis. Kegiatan literasi ini hanya dilakukan dengan cara membaca. Nah, buku merupakan salah satu media membaca untuk mendapatkan informasi yang ada selain koran, majalah, dan internet. Nah, dengan buku kamu akan menemukan informasi dari buku yang kamu baca. Karena membaca adalah merupakan kegiatan resepsi, kemudian menganalisis dan menginterpretasi, dan membaca merupakan jenis keterampilan berbahasa. Nah, dari sinilah kita akan mampu bagaimana menguasai dan menyajikan isi buku fiksi dan non-fiksi dengan cara menemukan unsur-unsur buku dan membuat peta konsep, menelaah hubungan unsur, dan menyajikan tanggapan terhadap isi buku fiksi dan non-fiksi. Selanjutnya di bagian gambar berikut ini, kita akan membangun konteks tentang kedua gambar yang ada pada slide berikut ini. Cerita ini akan berhubungan dengan apa yang kita bahas nanti tentang fiksi, apa itu fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi adalah jenis buku yang berisi khayalan atau imajinasi. Contohnya adalah cerpen, novel, kemudian naskah drama, kumpulan cerpen, dan banyak sekumpulan tentang dongeng-dongeng. Karena apa? Karena itu adalah cerita khayalan yang tidak pernah terjadi. Kemudian yang disebut dengan buku non-fiksi itu adalah buku di mana jenis buku tersebut berisi informasi faktual berdasarkan teori-teori yang ada. Misalnya saja contoh biografi, skripsi, artikel, esai, dan jurnal. Oke? Ananda, kalau kita mau ingin menelusuri tentang apa sebenarnya yang ada dalam cerita-cerita khayalan, unsur-unsur apa yang ada dalam buku-buku khayalan atau fiksi tersebut? Biasanya kalau kita telaah pertama sekali, dia harus ada judul di dalamnya. Siapa penulisnya? Di mana tahun terbitnya? Kan penerbitnya juga siapa? Jumlah halamannya berapa halaman, dan judul-judul dari sub-judul yang ada itu apa-apa saja. Kemudian pokok pembahasan pada bagian-bagian isi buku fiksi itu akan diterahkan. Itulah dia unsur yang harus dibahas dalam buku fiksi atau khayalan ini. Untuk lebih pastinya unsur-unsur tersebut, coba perhatikan buku kumpulan cerita anak berikut ini. Nah, di unsur-unsur buku cerita anak kali ini, judulnya cerita tentang kumpulan cerita anak 10 naskah terbaik lomba menulis cerpen cerita anak LMCA tahun 2015. Penulisnya itu ada beberapa orang karena merupakan kumpulan naskah dari mulai si Kaila, si Gita, Sofia, Arundati, Khairunisa, Afla Cinta, Zahara, Al-Uyuna, dan Augea. Kemudian penerbitnya diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Tahun terbit buku ini adalah tahun 2016. Jumlah halaman sekitar kurang lebih 160 eksemplar.
Nah, judul-judul di tiap subbab itu menceritakan tentang mencari ujung pelangi, harga sebuah kejujuran, mukena untuk ibu, sahabat ibu dari warung kecil, sahabat dari pesenja, putri salju dan satu kurcacil, motor butut kesayangan eyang, Moni yang malang, belajar di Candi Jago, kue pakis untuk nenek. Kalau bicara tentang pokok pembahasan pada cerpen pertama yang berjudul Mencari Ujung Pelangi, itu cerpen itu mengisahkan tentang seorang anak yang bernama Alfi maksudnya, dan temannya Ferdi. Mereka ingin mencari ujung pelangi di danau dekat hutan. Nah, ternyata setelah dicari, ujung pelangi itu nggak ada. Malah dia temukan adalah hutan yang berubah menjadi pabrik-pabrik besar. Setelah pencarian tersebut, ternyata ujung pelangi itu di hadapan Alfi, yaitu temannya Ferdi dan keluarganya, ayah serta ibunya. Nah, kalau tadi kita bercerita tentang unsur-unsur fiksi, sekarang kita bercerita unsur-unsur buku non-fiksi. Sebenarnya hampir mirip dan sama unsur-unsurnya, mulai dari judul, penerbit, kemudian penulisnya, tahun terbit, halaman judul, kemudian judul-judul subbagian, dan pokok pembahasan pada bagian isi buku non-fiksi. Pada dasarnya sama di dalamnya. Nah, perhatikan buku Pedoman Menulis Siswa SMP dan SMA yang merupakan satu contoh bentuk cerita non-fiksi berikut ini. Nah, berikut contoh dari unsur non-fiksi sebuah buku berjudul Pedoman Menulis untuk Siswa SMP dan SMA. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Andi, oleh penulisnya Dr. Andes Haji Anwar Hasnun, diterbitkan tahun 2006. Berbicara tentang bagaimana langkah-langkah dalam buku ini, tertera di bab 1 menceritakan tentang langkah-langkah menyusun karangan. Kemudian di bab 2 tentang penggunaan bahasa yang efektif. Di bab 3 dia menyusun karya tulis. Di bab 4 menyusun laporan. Di bab 5 menyusun makalah. Bab 6 menyusun berita. Bab 7 menulis artikel. Bab 8 menulis surat. Bab 9 menulis pengalaman. Bab 10 menulis puisi. Bab 11 menulis naskah pidato. Bab 12 menyusun resensi. Dan bab 13 menulis poster dan iklan. Nah, pada pembahasan bab 1 ini, itu langkah-langkah menyusun karangan pada buku berjudul Pedoman Menulis untuk Siswa SMP dan SMA ini membahas tentang bagaimana langkah-langkah menyusun karangan yang meliputi akan tentuan tentang apa sih temanya, kemudian judulnya, terus mengumpulkan bahannya, bagaimana cara menyeleksi bahan dan membuat kerangka karangan. Nah, Nanda, begitulah tadi contoh cerita dari unsur non-fiksi, bahwa cerita ini adalah merupakan cerita yang faktual dan dia memang sebenarnya terjadi. Bagaimana cara menceritakan ini? Coba kita latihan dulu seperti tadi. Baca sebuah buku non-fiksi yang ada di perpustakaanmu atau yang ada di rumahmu atau bisa dilihat melalui internet. Kemudian tulis unsur-unsur dan perincian dari isi buku yang telah kamu baca. Seperti yang Bapak jelaskan tadi bagaimana caranya. Kemudian yang ketiga, tulis dengan menggunakan format berikut ini. Dalam memahami buku, untuk lebih cepatnya mengetahui istilah-istilah yang ada dalam sebuah buku, ada yang disebut dengan indeks. Jadi, indeks itu adalah daftar-daftar istilah yang sudah didata dalam buku tersebut dan gunanya adalah untuk mempermudah kita untuk mencari informasi tentang istilah tersebut. Nah, membaca indeks adalah membaca bagaimana cara cepatnya kita untuk menemukan informasi dari istilah-istilah penting yang ada dalam sebuah buku. Kemudian, tujuan tadi sudah kita tahu untuk mempermudah kita untuk menemukan dengan cepat agar istilah tersebut kita pahami maksud dan tujuannya. Untuk lebih jelasnya, Nanda, coba perhatikan slide berikut ini. Ananda, indeks itu kan berarti daftar kata atau istilah penting yang terdapat di buku cetak dan biasanya terdapat di akhir sebuah buku. Dia syaratnya harus tersusun menurut abjad dengan memberikan informasi mengenai halaman, tempat kata atau istilah itu ditemukan. Jadi tujuannya untuk mempermudah mencari istilah dalam bentuk sebuah buku.
Perhatikanlah contoh indeks berikut ini. Ada beberapa hal yang perlu kalian pahami di sini, karena dalam membaca indeks, yang pertama sekali yang harus hadir adalah nomor halamannya. Kemudian harus ada indeks pengarangnya, dan yang ketiga harus ada indeks bukunya. Maksudnya di sini untuk nomor halaman adalah tertera di situ angka-angka yang menunjukkan bilangan, itu arahnya adalah menunjukkan nomor halaman, letak di mana istilah dari bentuk yang namanya indeks tersebut. Sedangkan indeks pengarang artinya adalah nama pengarang yang ada gunanya untuk mengetahui di mana letaknya. Kemudian indeks buku adalah indeks yang terletak pada bagian-bagian terakhir dari sebuah buku. Indeks itu digunakan untuk mencari informasi dalam buku dengan mudah. Nah, sekarang coba kita perhatikan benar atau salah pernyataan berikut ini. Lihatlah contoh kegiatan berikut ini. Pertama, informasi tentang El-Manik dapat ditemukan di halaman 70. Perhatikan di indeks tadi. Di indeks tadi ada kata El-Manik 70. Itu berarti menyatakan informasi tentang El-Manik itu ada ditemukan dalam halaman 70. Nah, berarti pernyataan itu benar. Maka kita checklist pernyataan itu, maka pernyataan itu adalah benar. Nomor 2. Pembahasan tentang akor dapat ditemukan di halaman 34 dan 99. Sekarang kita beralih kembali, perhatikan di indeks tadi, ada tulisan akor kan? Nah, akor 3499. Berarti pernyataan itu benar, bahwa pembahasan tentang akor ditemukan di halaman 34 dan 399. Oke, sekarang kita lanjutkan nomor 3 sampai nomor 8. Selamat bekerja ya. Baik Ananda, sekarang kita masuk ke bagian metode membaca dan teknik-teknik membaca. Teknik membaca sebenarnya pada dasarnya ada dua. Teknik membaca yang pertama disebut dengan teknik membaca scanning, dan teknik yang kedua adalah skimming. Maksud dari membaca scanning itu artinya membaca loncat. Kenapa membaca loncat? Karena dia hanya untuk mencari informasi dengan cepat tentang judul atau tentang informasi dengan cepat. Biasanya kita kalau membaca judul-judul atau topik dalam sesuatu yang ada di koran atau di majalah. Nah, metode ini yang kita gunakan. Kemudian metode yang kedua adalah metode skimming. Metode skimming ini adalah metode membaca sekilas. Jadi kita membaca secara garis-garis besar dari poin-poin yang ada di dalam isi dalam hal itu. Nah, inilah dua metode dan dua cara teknik membaca dengan baik. Silakan. Baik Ananda, sebelum pembelajaran ini berakhir, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian semua. Yang pertama, cobalah ambil buku, sebuah buku boleh tentang fiksi atau boleh tentang non-fiksi. Kemudian coba kalian langkah keduanya membaca scanning dan membaca skimming. Kemudian buat rangkuman secara utuhnya. Silakan, selamat bekerja menurutnya dengan cara bagan berikut ini. Baik Ananda, demikian tadi pembelajaran kita tentang bagaimana kita telah mengidentifikasi tentang buku-buku fiksi dan buku non-fiksi. Kemudian kita memahami tentang unsur-unsur yang ada dalam cerita fiksi dan non-fiksi. Kemudian kita mencoba untuk menelaah isi bagian-bagian tentang apa itu latarnya, sudut pandang, amanat, dan bagaimana tema serta perletakan dalam tokoh-tokoh dalam cerita fiksi. Kemudian kita membahas juga tentang bagaimana yang ada dalam versi cerita non-fiksi tentang apa-apa saja yang harus kita telaah. Oke, sampai di sini pelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, Horas Medan, dan salam Ahoy.